الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Saya membawa dua buku untuk menawarkan pilihan tentang materi selanjutnya. Pada bulan yang lalu kita sudah beberapa kali membicarakan berkenaan dengan haji dan umroh. Kelanjutan dari bab haji dan umroh itu di dalam fikih sunnah itu adalah bab nikah. Saya pikir soal nikah itu sudah lewat. Minimal nikah pertama. Oleh karenanya khawatir tidak lagi dianggap terlalu penting untuk bab nikah karena sudah dijalani cukup lama. Karenanya saya bawa yang lain. Pilihannya adalah satu, kita membicarakan berkenaan dengan fikih muamalah. Atau yang kedua, yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu bab mawaris. Tentang hukum warisan, berkenaan dengan warisan. Tinggal pilih muamalah. Baik. Pertama kita ingin bicara tentang berkaitan dengan yang biasa seringkali kita lakukan ketika kita ingin meyakinkan orang lain atau kemudian kita ingin membenarkan apa yang kita sampaikan itu seringkali kita menggunakan kata sumpah. Sumpah. Di dalam ajaran Islam juga diatur berkaitan dengan sumpah itu. Baik berkenaan dengan kalimatnya yang disebut sebagai sumpah yang dianggap sah menurut syariat, ataupun juga yang berkaitan nanti dengan waktu dan niatnya. Sebab kalau hanya mengatakan sing demi saya benar, itu enggak kategori sumpah, sekadar menyebut sing demi. Gitu. Nanti. Atau kemudian menyebut sumpah daek dikawinkeun deui. Enggak juga disebut sebagai sumpah. Atau sumpah menggunakan benda-benda lain. Sumpah demi bapak saya atau orang lain. Sumpah demi ibu saya. Sumpah sambar keledek gitu mah. Gitu.
Ya, jadi itu tidak dikategorikan sebagai sumpah. Lalu dalam syariat yang disebut dengan sumpah itu apa? Dalam bahasa Arabnya sumpah itu disebut dengan al-aiman. Aimanun. Maknya panjang. Aimanun. Kalau aiman pondok pendek itu maknanya kanan. Kalau aimanun panjang maknya itu sumpah. Bentuk jamak dari yamin yang artinya lawan. Secara bahasa memang betul itu lawannya tangan kiri. Sumpah dinamai dengan kata ini karena jika orang-orang dahulu saling bersumpah, satu sama lain saling memegang tangan kanan temannya. Oke. Biasanya memegang tangan atau dalam kita biasanya suka sesalaman ya. Sok dari sumpah mah. Dan dikatakan pula karena dapat memelihara sesuatu seperti halnya tangan kanan memelihara. Nah, dimanai secara bahasa bahwa itu adalah tangan kanan karena tangan kanan itu difahami itu sebagai sesuatu yang memelihara. Dalam pengertian syara, yamin berarti menyatakan atau meneguhkan suatu persoalan dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya. Oke, dari definisi ini kita bisa pahami yang disebut dengan sumpah itu adalah ketika kita menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya. Atau suatu akad yang dilakukan oleh orang berjanji guna mengukuhkan tekadnya untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Beberapa istilah yang bermakna sumpah itu adalah ada istilah al-yamin, al-hilaf, ha, lam, fa, hanya ha kecil, atau al-ila, ila. Ila itu juga sumpah, tapi ila itu sering digunakan itu dalam istilah fikih itu yang berkaitan dengan sumpah suami istri. Itu disebut dengan ila. Ila itu adalah sumpah suami terhadap istri. Model mulai malam ini dalam jangka 3 bulan saya tidak akan menggaulimu. Itu disebut dengan istilah ilah. Lalu istilah lain adalah qasam atau al-qasam. Al-qasamu atau qasamun itu maknanya sumpah. Lalu sumpah, kapan sumpah itu dianggap sebagai sumpah dan memiliki makna atau berarti, yakni jika menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Sumpah itu dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifatnya. Baik sifat-sifat zat atau sifat-sifat af'al seperti wallahi demi Allah. Lalu wa izzatillahi demi kemuliaan Allah. Wa kibriyaihi demi kebesarannya, wa qudratihi demi kekuasaannya, wa iradatihi demi kehendaknya, wa ilmihi demi pengetahuannya. Jadi yang dinyatakan disebut sebagai sumpah itu adalah jika menggunakan nama Allah. Jadi menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Gitu. Wallahi, atau ini disebutkan di sini wa izzatillahi demi kemuliaan Allah, wa kibriyaihi demi kebesaran Allah,
dan seterusnya yang berkaitan dengan zat, af'al atau sifat-sifatnya. Demikian juga bersumpah dengan Al-Quran. Jadi disebut juga sumpah. Kalau bersumpah dengan Quran, yaitu mushaf, suatu surah atau ayat dari Al-Quran. Jadi selain dari nama Allah dan zatnya, yang kedua juga boleh bersumpah dan itu dianggap sah sumpahnya kalau bersumpah dengan Al-Quran. Demi Al-Quran, demi surat anu, atau demi ayat anu dalam Al-Quran. Bulan? Kumaha? Ya, termasuk. Sami, itu disebut dengan sifat. Jadi baik dengan nama Allah langsung, wallahi, billahi, tallahi, atau kemudian tadi. Itu kan? Itu. Oke. Ya, di buku ini menurut sebagian besar ulama bahwa itu dianggap sebagai sumpah. Jika menggunakan itu sifat Allah. Nah, para ulama juga relatif menyepakati disebut dengan sifat Allah itu adalah yang Asmaul Husna itu. Iya, itu. Ya. Itu juga termasuk sumpah. Dalam ayat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi ini sebagai salah satu contoh yang disampaikan dalam ayat Al-Quran itu dengan menggunakan fawa rabbis sama, demi Tuhan langit. Demi Tuhan langit dan bumi. Oke. Alat untuk sumpah itu di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya. Wawu, ba, ta. Jadi kalau Allah kita menyebutkan wallahi itu sumpah, atau billahi, atau tallahi, itu maknanya sama. Demi Allah. Baik menggunakan wawu, menggunakan ba, atau menggunakan ta. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, itu, maka kata Allahnya, harokat akhirnya itu harus jer. Harus jer. Wallahi. Gitu. Wallahu. Itu bukan sumpah. Sok benar ente, benar. Dek sumpah, dek. Sok sumpah, wallahu. Itu bukan sumpah. Dan sumpah itu adalah wallahi. Tapi nanti juga akan ada syarat-syarat lainnya juga yang dikategorikan sebagai sumpah selain dari menggunakan tadi ada tul qasam yang 3 tadi, waw, ba, dan ta. Dan harokat yang terakhirnya adalah dalam bentuk harokat kasroh yang kemudian nanti juga akan ada disebut dengan istilah niat. Ayat yang kedua adalah dalam surat Al-Ma'arij ayat 40-41. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa
untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Jadi dua ayat ini sebagai contoh tentang sumpah. Dan Allah sendiri sudah mencontohkan dalam Al-Qur'annya. Jadi sumpah yang benar itu adalah sumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, la wa muqallibil qulub, adalah sumpah Nabi SAW itu tidak demi yang menguasai hati manusia. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW itu apabila bersungguh-sungguh dalam berdoa mengucapkan wallazi nafsu Abil Qasim biyadi, demi zat jiwa Abul Qasim di tangan kekuasaannya. Ini juga disebut sumpah. Jadi ingin menjelaskan tentang kenapa para ulama menyebut yang dianggap sebagai sumpah itu bukan sekadar menyebut nama Allahnya, tetapi juga adalah dengan menggunakan nama, zat, dan sifat. Gitu. Di antaranya inilah sifat. Demi zat yang jiwa Abul Qasim di tangan kekuasaannya. Jadi kuasa itu kan salah satu dari sifat Allah gitu. Jadi kalau kita menyebutkan demi jiwaku yang ada di tangan kekuasaannya, gitu, itu juga masuk sumpah. Dan Nabi sering menggunakan kata itu dalam bersumpah. Wallazi nafsi biyadihi, gitu. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Gitu. Jadi jarang Nabi menggunakan sumpah dengan wallahi. Gitu. Nah ini menjadi dasar sekali lagi bahwa sumpah itu juga boleh dan sah sebagai satu sumpah jika menggunakan kata sifat dari Allah. Oke. Kalau sumpah pocong itu kan pasti mereka mengawali itu dengan kalimat sumpah. Dengan kalimat sumpah. Yang disebut dengan pocong itu adalah cara mereka melakukan sumpah itu, diantaranya adalah dengan cara mereka dibaringkan dan dibungkus dengan kain kafan seperti pocong. Disebut pocong. Tapi kalau hanya begitu saja, prosesi begitu saja, kalau kemudian tidak menyebut nama Allah dan sifat atau sifat-sifatnya, itu kan maka tidak disebut sebagai sumpah. Gitu kan? Ya. Ya. Oke. Sekali lagi kalau berdasarkan tadi pernyataan tadi, kalau hanya sekadar mengatakan sumpah, gitu, sumpah saja, itu kan tidak ada nisbahnya kemana, gitu. Sumpah keur ceuli anjing lamun saya, itu itu mah lain sumpah. Itu bukan sumpah. Gitu. Jadi sumpah itu disebut sebagai sumpah bila melibatkan Allah, menyebut nama Allah, demi kekuasaannya, demi kemuliaannya, demi kerahman rahimannya, gitu. Baru disebut kemudian sumpah. Sumpah yang ada yang dikawinkeun deui. Eta mah lain sumpah. Nah, eta mah itu sebabnya memang gini. Jangan sembarangan kita bersumpah. Satu, kemudian yang kedua atau kemudian nyalengorkeun, gitu kan? Sumpah itu dengan hal-hal yang lain. Sebab nanti itu dianggap sebagai mempermainkan sumpah. Gitu. Atau kemudian tadi nahuri tiba-tiba memang dia menjadi sumpah lalu kemudian tidak dipenuhi. Itu ada kafaratnya. Singden ini ya.
Ya, kalau hanya sekadar sing demi gitu unggul itu kan. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu sebabnya ya harus diingatkan sih ya. Anak-anak jangan dijadikan permainan. Jadi sumpah ini memang ada implikasi hukum. Oleh karena dia ada implikasi hukumnya maka tidak bisa dijadikan sebagai mainan. Itu. Harus serius. Sebab ini adalah menggunakan nama Tuhan. Menggunakan nama Allah. Ya. Karenanya juga anak-anak kita, adik-adik kita gitu juga harus diingatkan. Harus diingatkan. Jangan terlalu mudah mengucapkan sumpah atau kemudian mempermainkan sumpah. Oke. Aimullah, amrullah, dan aqsam tu alaika, aku bersumpah kepadamu adalah sebagai kata-kata sumpah. Jadi bisa aimullah, amrullah, aqsam tu alaika. Nah, ini dianggap sebagai kata-kata sumpah. Ungkapan aimullahi dinyatakan sah sebagai sumpah karena berarti wallahi demi Allah atau wahaqqillahi demi hak Allah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ungkapan wayaminillahi juga sah sebagai sumpah. Sah juga sebagai sumpah karena bermakna aku bersumpah dengan nama Allah. Lalu mazhab Asy-Syafi'i berpendapat tidak dinyatakan sebagai sumpah kecuali dengan niat. Nah, ini tambahan dari Imam Syafi'i. Ungkapan-ungkapan itu dia dianggap sebagai sumpah jika memang diikuti dengan niat. Kalimat-kalimat tadi. Kalimat aimullah, wa haqqillah. Jika orang yang membuat pernyataan berniat sumpah, maka dinyatakan sebagai sumpah. Dan jika tidak, maka tidak dinyatakan sebagai sumpah. Sementara menurut mazhab Imam Ahmad, terdapat dua pendapat yang sahih berlakunya sumpah. Jadi ada dua pendapat pengikut Imam Ahmad. Sementara yang kuat, yang sahih, itu mengatakan itu berlaku sebagai sumpah. Jadi ungkapan amrullah menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah sumpah karena bermakna demi kehidupan Allah dan kekekalannya. Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat. Jadi kata-kata tadi, kata amrullah, gitu kan, wahakillah, gitu. Itu oleh Imam Hanafi dan Maliki, mazhab Malik, Hanafi dan Maliki itu dianggap sebagai sumpah. Sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat. Memang dia niat untuk bersumpah. Ya, ini relatif agak disepakati oleh para ulama bahwa suatu dianggap sebagai sebuah tindakan syariat dan dia berimplikasi hukum bila memang diikuti dengan niat. Gitu. Jadi niat dia memang mengatakan itu adalah niat sumpah, niat bersumpah, dan diantara fungsi sumpah itu adalah untuk meyakinkan orang. Ya, meyakinkan orang. Ya, tadi udah disampaikan. Rasul itu suka bersumpah, tapi kalimat yang suka digunakan Rasul dalam bersumpah itu bukan wallahi. Okay. Tapi dengan menggunakan sifatnya, menggunakan zat dan sifat Allah. Seperti tadi saya contohkan. Ada beberapa hadis ketika Rasul itu ingin meyakini dan memastikan apa yang dia sampaikan itu adalah penting dan serius, suka diawali dengan sumpah. Wallazi nafsi biyadihi.
demi zat yang jiwaku ada di kekuasaannya, gitu. Itu sumpah. Itu sumpah. Banyak hadis-hadis yang begitu. Hadis yang Rasul bersumpah dengan sumpah begitu. Sumpahnya Rasul itu. Dan kalimat aqsamtu alaika, aku bersumpah kepadamu, aqsamtu billahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Sebagian ulama berpendapat mutlak sebagai sumpah. Sementara itu mayoritas mereka berpendapat bukan sumpah kecuali jika diniatkan. Nah, jadi kalimat tadi kalau sekadar sumpah. Tapi kalau kemudian ditambah, saya bersumpah kepadamu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu masuk kategori sumpah. Tapi mayoritas mereka berpendapat dia tidak dikategorikan sumpah kecuali jika diikuti dengan niat. Jadi dia mengatakan itu, saya bersumpah pada engkau, dan niatnya bersumpah. Maka dia termasuk kategori sumpah. Jadi mungkin kalau hanya sekadar heureuy benar sumpah ya. Gitu. Nah, kalau sekedar itu berarti kan tidak masuk dalam kategori sumpah. Adapun Imam Malik berpendapat jika orang yang memberikan pernyataan berkata aqsamtu billahi, nah tapi kalau sudah mengatakan aqsamtu billahi itu kan menjadi sumpah. Sebab aku bersumpah dengan nama Allah. Dan jika berkata aqsamtu atau aqsamtu alaika dalam bentuk seperti ini tidak menjadi sumpah kecuali diniatkan. Itu. Jadi sok sumpah ya. Benar saya mah. Nah, kalau hanya sekadar itu, kalau umpama dia mengatakan itu tidak niatnya untuk bersumpah, maka tidak termasuk kategori sumpah, umpama sekadar heureuy gitu ya dengan temannya. Kecuali kalau kemudian dia niatkan sebagai sumpah, maka dia jatuh sebagai sumpah. Jadi ada misalnya kayak nggak gini, harus berbeda antara berjanji dengan bersumpah. Ya, jadi ada istilah janji, ada istilah sumpah, itu kan. Nah itu beda. Nah kalau gitu, saya ingin menafkahi Anda lahir dan batin, itu kan. Dan mual kawin deui seumur hirup, lamun dinya daya ka saya umpama. Nah, itu janji namanya. Itu janji. Tapi juga dalam ajaran agama, dalam ajaran Islam bahwa janji juga wajib ditepati. Dan kalau kemudian orang umpama melanggar janji itu dosa. Situ. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ayatnya, wahai orang beriman, tepatilah janji kalian. Jadi kalaupun yang sekadar janji ya sama juga. Ya, enggak boleh sembarangan atau dilawurakeun gitu. Sebab itu wajib untuk ditepati, wajib untuk dipenuhi. Jika tidak, maka dia berdosa, bahkan dianggap sebagai sebuah hutang. Nah, karenanya ada istilah al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang, dan hutang wajib dibayar. Itu wajib ditepati. Kemudian berkenaan dengan fakta dengan sumpah kaum muslimin.
telah kita katakan pada fikih sunnah jilid 8. Nah, ini jilid 8. Tapi kita lewat atau belum? Bahwa janji dengan sumpah orang lain tidak mesti dipegang. Orang yang berjanji, jika aku telah melakukan itu, maka aku akan berpuasa selama sebulan atau haji ke Baitullah Al-Haram misalnya. Atau berkata, jika aku telah melakukan itu, maka yang halal bagiku menjadi haram. Atau berkata, jika aku telah melakukan itu, maka semua yang aku miliki aku sedekahkan. Pernyataan seperti ini menurut pendapat ulama yang paling bisa dipegang jika dilanggar terkena kafarat. Sebab itu masuk kategori janji. Gitu. Adapun yang mengatakan tidak ada pengaruhnya sedikit pun, ada lagi yang mengatakan jika dilanggar dia berkewajiban memenuhi apa yang dia janjikan. Jadi itu kategorinya janji. Ya, kayak gitu. Itu kategorinya janji. Nah, nanti janji itu dalam kadar tertentu itu menjadi nazar. Dalam kadar tertentu, kalau saya berhasil umpama memenangkan tender proyek ini, maka saya akan beli domba yang mencukupi se-RT umpama. Nah, itu janji yang bisa naik peringkatnya menjadi nazar. Dan kalau sudah naik pada kategori nazar, maka kalau tidak dipenuhi, maka dia berdosa. Nah, sebab dia harus ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Ya, kecuali yang tidak boleh itu janji yang tidak baik gitu. Yang nggak usah dilaksanakan. Mana lamun teu daek ka urang itu dipayahan bapak mana. Nah, itu nggak boleh. Janji itu batal, nggak boleh. Sebab itu jelek gitu. Jadi janji itu adalah hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang baik, dan tidak boleh berjanji untuk hal yang buruk. Gitu. Oke, boleh tidak bersumpah dari selain nama Allah. Dan sudah kita sampaikan untuk memperkuat, jika sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Maka sesungguhnya diharamkan bersumpah dengan selain itu, karena janji menuntut adanya pengagungan terhadap yang disumpahkan, dan hanya Allah lah yang berhak menerima pengagungan. Karenanya tidak boleh sembarangan untuk bersumpah. Sebab sumpah itu hanya dengan Allah, atas nama Allah. Jadi nggak boleh bersumpah atas nama yang lain. Sebab yang berhak di sini disebutkan oleh para ulama, sebab yang berhak untuk menerima pengagungan dalam sumpah itu hanyalah Allah. Itu sebabnya tadi disampaikan kita tidak boleh bersumpah atas nama orang tua kita, sehebat apapun orang tua kita. Sebut saja umpama presiden, demi bapak saya yang presiden, itu nggak bisa. Gitu. Nah, sebab kalimat sumpah itu adalah dalam kerangka mengagungkan Allah, dalam bentuk pengagungan pada Allah. Dan kita tidak boleh mengagungkan yang lain, gitu kan, yang menyamai apalagi yang melebihi Allah. Karena itu siapa yang berjanji bersumpah selain dengan menyebut nama Allah, seperti demi Nabi
demi wali anu gitu, demi wali, bahkan termasuk juga demi Ka'bah saya bersumpah, itu nggak boleh. Atau yang serupa dengan itu dianggap sumpahnya batal. Nah, oleh karenanya jika umpama kita melakukan sebuah perjanjian, lalu kemudian untuk memperkuat perjanjian itu agar jangan terjadi pengingkaran terhadap isi janji itu, umpama maka masing-masing bersumpah dan harus hati-hati. Itu jangan-jangan orang yang tahu biasa disaling ngorkeun bukan atas nama Allah. Gitu. Berarti tidak sah sumpahnya. Karena orang-orang licik kan kadang juga membuat sebuah pernyataan yang kira-kira tidak bisa dijerat oleh hukum. Gitu kan. Tapi karena memang dia sudah punya niat jelek untuk nipu, untuk berbohong dan seterusnya. Oke. Ada beberapa dasar hadis yang menguatkan pernyataan tadi. Ini pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mendapatkan Umar di suatu kendaraan dalam keadaan bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Nah tadi coba. Maka Rasulullah menyeru mereka, ketahuilah bahwasanya Allah mencegahmu bersumpah dengan menyebut nama bapak. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam. Umar kemudian berkata, demi Allah aku tidak lagi bersumpah dengan itu sejak aku mendengar Rasulullah mencegahnya. Aku selalu ingat dan tidak menceritakan selain. Jadi sekali lagi hadis ini untuk memperkuat bahwa sumpah itu hanya kepada Allah dan tidak boleh bersumpah untuk selain Allah. Hadis yang lainnya adalah man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh telah berbuat kemusyrikan. Jadi hati-hati juga. Termasuk juga hari kalau kemudian bersumpah umpama bukan selain Allah, maka hadis ini menyebutkan hati-hati sebab dia bisa masuk kategori syirik. Sumpah demi batu aling ini. Itu nggak boleh. Dengan benda-benda lain. Nah, sebab kalau kemudian kita bersumpah kepada selain Allah atau kemudian benda-benda, ini bisa jatuh kepada syirik. Ini hadis ini. Hadis Rasul dari Ibnu Umar. Itu. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat kemusyrikan. Nah, karenanya memang sekali lagi gak boleh main-main gitu sumpah itu. Gak boleh main-main. Enggak. Silakan. Ya. Nah, kalau Allah boleh dia bersumpah terhadap makhluk ciptaannya. Nah, hanya fungsi sumpah Allah itu berbeda. Jadi fungsi sumpah Allah di situ untuk memberikan penekanan agar manusia harus memperhatikan itu. Itu sebagai tekanan pada Allah bahwa ini penting loh untuk kemudian diperhatikan dan direnungkan oleh manusia. Itu sebabnya Allah dia boleh untuk bersumpah pada makhluknya yang kemudian dianggap penting sebagai sebuah penekanan. Wal asri, demi masa. Itu dalam kerangka sekali lagi untuk memberikan penekanan untuk perhatian lebih itu kepada manusia. Yang tidak boleh itu kita yang bersumpah selain dari Allah. Oke, karena sudah isya, itu sementara yang bisa disampaikan berkenaan dengan sumpah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimna wa lana Muhammad wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulullah jama'a amin.
حمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله